Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monalisa Febrilianda. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang kelompok kepentingan. Langsung saja ke materinya, yaitu kelompok kepentingan adalah tujuannya hanyalah berusaha untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya. Kelompok kepentingan itu terbagi menjadi dua, yaitu kelompok kepentingan privat dan kelompok kepentingan publik. Kelompok kepentingan privat adalah kelompok kepentingan yang berusaha memperjuangkan kepentingan-kepentingan anggotanya yang diwakilinya, dalam kurung golongan tertentu. Dalam konteks kehidupan umum seperti pengacara, dokter, hakim, guru, akuntan, dosen, serta golongan profesional lainnya termasuk juga para pekerja atau buruh. Yang kedua, kelompok kepentingan publik adalah kelompok kepentingan yang lebih berorientasi mempengaruhi pemerintahan agar melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan kepentingan umum secara menyeluruh ketimbang anggotanya. Contohnya adalah gerakan-gerakan nasional yang mengadvokasikan isu-isu lingkungan, pendidikan, pertambangan, perempuan ketenaga kerjaan, korupsi, kekuasaan, perdagangan manusia, dan lain sebagainya. Menurut Almond dan Powell, dalam karya klasiknya membagi menjadi 4 kelompok kepentingan, yaitu kelompok anomik, yang merupakan kelompok kepentingan yang bersifat spontan, terbatas, muncul ketika kelompok ini memiliki tingkat kemampuan komunikasi politik yang rendah dan hanya dalam rangka untuk menanggapi isu tertentu. Jadi kelompok anomik ini kelompok yang bisa dibilang politiknya tuh rendah gitu ya. Bukan gitu. Kemampuan komunikasi di dalam politiknya tuh rendah. Kelompok anomik. Karena contohnya itu seperti Ikatan Warga Kampung Palo yang tergusur, warga penghuni Kalijodo, Persatuan Pedagang Rotan di Rawasari. Yang kedua, kelompok non-nasional yang merupakan kelompok kepentingan yang diorganisasikan secara informal dengan keanggotaan yang longgar dan aktivitasnya bergantung pada isu-isu spesifik. Jaringan kelompok ini terbatas. Kelompok ini mencakup kelompok etnik, keturunan, regional, agama, status kelas sosial. Contohnya, kelompok ini adalah Trad Keluarga Mangkunegara, Ikatan Warga Yogyakarta di Jakarta, Ikatan Warga Dayak se-Kalimantan, Ikatan Saudagar Bugis, dan kelompok-kelompok arisan keluarga, kantor, kampung, dan lain sebagainya. Kelompok institusional yang merupakan kelompok kepentingan yang melembaga secara formal dengan keinginan jaringan organisasi yang kuat dan keanggotaannya yang bersifat resmi. Contohnya, organisasi Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah Persatuan Islam atau Persis, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, dan lain sebagainya. Kelompok asosiasional yaitu kelompok yang memiliki organisasi yang bersifat formal dengan terorganisir secara baik, dengan keanggotaan yang resmi atau bersifat formal pula. Kelompok ini berkeanggotaan yang memiliki profesi yang sama dengan tujuan spesifik untuk mewakili kepentingan anggota atas bidang-bidang yang menjadi fokusnya. Contohnya itu dokter, organisasi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Persatuan Dagang dan Industri atau Persatuan Insinyur
Indonesia atau PII, Kamar Dagang dan Industri atau IDI, dan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Dari keempat kelompok kepentingan di atas, yang paling spesifik dan yang paling efisien dalam menyampaikan pendapat kepada pemerintah serta kemungkinan memperoleh dukungan luas dari masyarakat adalah kelompok institusional atau asesional. Sementara pada derajat yang rendah, yang paling tidak efektif adalah kelompok anomik dan non-asesional. Secara teoretik, kedudukan kelompok kepentingan ini adalah mencetuskan perdebatan antara perspektif pluralis dan elitis. Kedudukan perspektif tersebut dengan sudut pandang yang berbeda menyatakan tentang efek kelompok kepentingan dalam proses politik. Dan yang kedua, saya akan mencoba menjelaskan tentang fungsi legislasi merupakan fungsi pembentuk undang-undang dengan doktrin memisahkan kekuasaan legislatif dan eksekutif, dipisahkan secara tegas antara fungsi dan lembaganya. Namun praktek di beberapa negara pemisahan seperti ini tidak mutlak diterapkan. Dalam sistem presidensial seperti di Indonesia dan Amerika, terdapat perbedaan yang sangat mencolok terutama dalam keterlibatan presiden dalam membentuk undang-undang. Dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia, bahwa pemegang fungsi legislasi adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan secara bersama-sama dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Apabila tidak mendapat persetujuan bersama, maka RUU tersebut tidak dapat menjadi undang-undang, sehingga fungsi legislasi di Indonesia bersifat joint function. Sedangkan DPD sebagai kamar kedua, penerapannya hanya bersifat supporting, terbatas wewenang DPR dan presiden. Fungsi legislasi di Amerika Serikat dipegang oleh kedua kamar yang memiliki peran dan fungsi legislasi yang seimbang dan setara. Kedua kamar tersebut disebut Senat dan DPR. Semua undang-undang atau bill terlebih dahulu harus disetujui oleh kedua kamar tersebut, sedangkan presiden berwenang untuk memveto rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Senat dan DPR. Akan tetapi, veto presiden tersebut akan menjadi gugur apabila dalam kedua kamar baik Senat maupun DPR dengan 2/3 suara menolak veto presiden tersebut. Maka RUU tersebut menjadi undang-undang. Sekian dari presentasi dari saya. Banyak maaf bila ada kata-kata yang salah maupun ada kekurangan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.